Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, pada perkuliahan kali ini marilah kita mengawali kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana biasanya saya akan menyampaikan materi di MBS ini ya. Di prodi MBS ini berkaitan dengan fikih klasik. Saya akan mengetengahkan kali ini pertemuan yang ketiga ini, yaitu tentang sholat ya. Sholat ya, seperti saya sampaikan di awal, sholat itu secara materi ya semuanya insya Allah sudah memahami, karena ini adalah sesuatu yang bersifat amalia, praktek ya kan. Pasti ini semester 1 ini sudah pernah melakukan dan melaksanakan perintah sholat ini baik secara keilmuan maupun secara pelaksanaan, dan ini sejak ya TK, SD, SMP, SMA, dan sekarang diulang S1 nya. Nah, nanti apa sih bedanya? Makanya bedanya apa pelajaran atau mata kuliah sholat yang sekarang dengan yang dulu? Ya pasti harus sholat, tentang sholat ini sekarang ini harus ada mengandung unsur-unsur di samping motivasi, kebutuhan, kemudian keinginan yang besar secara personal dia dengan Tuhannya, kemudian apalagi jadi pendekatan psikologis, pendekatan spiritual, pendekatan personal, dan pendekatan lainnya. Ini menjadi satu turning point ya bagi keberlangsungannya materi-materi ini. Makanya saya memulainya dengan materi sholat ini, memulainya dengan saya sampaikan tentang sejarah sholat. Jadi sholat itu harus ada sejarahnya, dan ada hari jadi sholat. Hari jadi ya biasanya kan hari ulang tahun apa ya, hari jadi sholat juga ada hari jadinya, karena dia memiliki secara historical sholat. Itu ada sejarahnya dan menyimpan banyak satu hikmah dan yang kuat bagi kita berlangsung umat manusia. Baik teman-teman semuanya, jangan lupa absensinya ya. Jangan lupa absensinya, ketua kelas mengabsen teman-teman, dan teman-teman nanti kemudian direkap. Nah, pertama adalah saya sampaikan sejarah tentang kenapa sholat itu diwajibkan dan apa. Saya pernah baca di kitab Al-Ahaditsul Qudsiyah, hadis-hadis qudsi. Banyak tuh situ tentang perintah sholat. Sejarahnya yaitu kata kuncinya adalah Isra Mi'raj. Perintah tentang diwajibkannya mendirikan sholat tidak seperti Allah mewajibkan zakat dan lainnya. Perintah mendirikan sholat yaitu melalui suatu proses yang luar biasa. Jadi disertai dengan hal ikhwal yang sepak terjang Rasul yang dipertaruhkan benar-benar saat itu, di mana proses ini tidak dapat dipahami secara akal. Jangkauan akal manusia tidak bisa. Banyak orang yang ingkar terhadap apa yang diceritakan Nabi Muhammad setelah ia menjalankan peristiwa-peristiwa Isra Mi'raj itu, ya kan? Ya ada yang terang-terangan menolak kebenarannya, ada yang setengah-setengah, dan ada yang yakin sekali kebenarannya. Dilihat dari prosesnya, jadi wah ini hoax nih, Nabi Muhammad memberitakan ini, dia dari Masjidil Aqsa Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha, bertemu Allah, bertemu dengan nabi-nabi senior, kemudian minta pendapat, minta rekomendasi gitu ya. Ini hoax nih, nggak mungkin. Nah, itu orang-orang ahlul haq. Ternyata bagi yang ahlul haq ya ini iman. Ini harus diimani, ini harus dipercayai, nggak bisa pakai akal.
Dan dari proses yang luar biasa, maka sholat merupakan kewajiban yang utama, yaitu mengerjakan sholat, kan? Menentukan amal-amal lainnya. Jadi ujung tombak amal itu adalah sebagai ujung tombak perisai. Kalau amalan sholatnya bagus, ya kesannya juga bagus. Amalan-amalan yang lain bagus. Bahkan di akhirat kelak, di alam mahsyar nanti, hari kebangkitan, jadi yang pertama dihisab adalah amalan sholatnya dulu. Secara etimologi, sholat itu adalah, jadi ahli fikih itu secara ini ya, secara memberikan pengertian. Secara lahirnya sholat berarti beberapa ucapan, ya lapad-lapad dan perbuatan yang mulai dengan takbir dan dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat dan ketentuan. Dan secara hakikat berhadapan hatinya dengan Allah, ya, hatinya sudah berhadapan dengan Allah. Jadi cara yang mendatangkan takut kepadanya, serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesarannya dan kesempurnaan kekuasaannya, ya semacam kontak batin, semacam waktu-waktu di mana dia harus berkomunikasi dengan Allah, ya. Atau mendahirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan, pekerjaan, dengan kedua-duanya. Dalam pengertian sholat ialah satu sarana komunikasi, kan? Jadi sarana komunikasi, ya, kita di tengah-tengah kegiatan sibuknya manusia, antar manusia dan dengan yang lainnya, ada kewajiban lain, yaitu yang awalnya diwajibkan 50 waktu, kemudian lobby sampai Nabi Muhammad minta rekomendasi Musa, minta rekomendasi Ibrahim, kata senior itu 50 waktu nggak mungkin, umatmu ini kecil-kecil badannya, kira-kira begitu ya, umatmu ini nggak mungkin lah segitu itu, udah kamu ngadep lagi dah sono, merekomendasikan 20 waktu, akhirnya sampai kemudian pada titik di 5 waktu sholat. Jadi sederhana sekali ajaran umat Islam itu sebenarnya, yang 5 waktu aja masih aras-arasan, susah, ya kan, lupa dilupakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Allah iftarada alaihim 5 sholawati fi kulli yaumin wa lailah. Ibnu Abbas, Sahih Bukhari. Jadi ada 5, kemudian menjadi 5 sholat waktu. Sungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka 5 sholat setiap hari, sehari dan semalam. Sementara surat Al-Muzammil mengatakan bahwa ayat ini hukum sholat malam menjadi surat. Jadi awalnya itu sholat itu dulu itu ada sholat malam aja. Awalnya itu hukum sholat malam menjadi sunnah menurut Ibnu Abbas. Terima Mujahid Al-Hasan dan ulama salaf lainnya berkata mengenai ayat ini, ayat Al-Muzammil ini. Sesungguhnya ayat ini menghapus kewajiban sholat malam yang mula-mula Allah wajibkan bagi umat Islam. Jadi sholat mula-mula diwajibkan bagi Nabi Muhammad dan para pengikutnya adalah sholat malam, yaitu diturunkan surat Al-Muzammil. Banyak ya perintah Al-Qur'an itu, aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Ada lagi surat Al-Baqarah ayat 43, Al-Baqarah ayat 110, kemudian Toha ayat 14. Jadi teman-teman, memang Isra Mi'raj itu nggak bisa dijangkau oleh akal dan pikiran itu. Dia harus pakai hati, dan tidak sekedar pakai hati tapi masuk di dalam hati. Kalau hanya di luaran saya, seperti saya sudah nyampe ke rumah Pak Mahfud, sampai rumahnya aja tapi belum masuk. Nah, jadi Isra Mi'raj pun begitu. Jadi adalah satu perjalanan dari langit pertama. Nah, jadi kan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram kemudian Isra Mi'raj, ya kan. Langit pertama bertemu Nabi Adam, langit kedua bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit keempat bertemu Nabi Idris, terus sampai Sidratul Muntaha. Di situ ketemu Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Syarat-syarat sholat, ya pasti harus beragama Islam, sudah balik dan berakal. Balik berakal itu ya dia sudah bisa menentukan mana tamiz itu bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Suci seluruh anggota badan, ya, harus bersuci ya, menutup aurat laki-laki. Kalau laki-laki auratnya antara pusar dan lutut, sedang wanita seluruh anggota badannya kecuali muka dan dua buah tapak tangan. Masuk waktu yang telah ditentukan, jadi waktunya tentukan. Menghadap kiblat, mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah. Rukun, nah apa beda syarat dengan rukun? Nah ini nanti jadi kuis ya, apa syarat, apa maksud syarat sama rukun. Satu kata aja, syarat itu ini, rukun itu ini. Dan ini ada kunci ya, kuis. Rukunnya niat, takbiratul ihram, berdiri tegak, membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah jadi rukun. Kemudian ruku dengan tumakninah, i'tidal, sujud 2 kali ya. Kemudian duduk di antara 2 sujud dengan bacaan-bacaan, dan yang sampai membaca sholawat Nabi, membaca salam yang pertama, tasyahud ya, tasyahud, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, membaca salam yang pertama, kemudian terakhir tertib, artinya berurutan, ya harus mengerjakannya berurutan. Yang membatalkan sholat itu apa saja? Ada beberapa hal yang membatalkan sholat. Sholat itu batal apabila salah satu rukunnya, ya beberapa rukun itu tadi tidak ada yang kelewat, batal itu sholat. Pak, sholat itu kan yang penting kita dengan manusia, hubungannya manusia dengan Tuhan, Pak. Jadi kenapa sih harus pakai fikih? Kenapa harus ada syarat, ada yang membatalkan? Orang hubungannya, yang penting kan saya dengan urusan saya dengan Allah ya, gitu. Ya mau saya dalam keadaan apapun, yang penting kan Allah tahu, Allah Maha tahu. Nah sekarang begini, di lampu merah itu kan merah, ya kan? Logikanya nih ya, di lampu merah itu untuk apa? Untuk berhenti, ya kan? Hijau untuk jalan, kuning untuk hati-hati. Nah merah kita menerobos, wah, dengan alasan bahkan nggak ada mobil yang lewat, kan nggak ada yang nyebrang, ya saya ini aja, yang penting kan selamat. Nah ini ada orang yang berprinsip pokoknya yang penting kan selamat, saya bisa menerobos yang merah, ya nggak apa-apa dong, yang penting kan selamat, yang penting kan tadi sholat, yang penting kan saya hubungan saya dengan Allah dan manusia. Ya ini yang gagal paham di sini ya. Makanya ada aturan, semuanya ada aturan mainnya, ada buku panduannya. Beli kipas angin dengan beli AC yang sama-sama pendingin, buku panduannya pasti akan berbeda ya. Ada sunnah dalam melakukan sholat ya. Ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Abad itu ya seperti membaca tasyahud awal, membaca sholawat, membaca kunut pada subuh, witir, dan pertengahan bulan Ramadan sholat. Kemudian mana ini beberapa nama-nama sholat. Nah ya, ada skema sholat sunnah. Ada sholat sunnah, ada yang kan sholat sunnah itu ada yang jamaah, ada yang munfarid, ada jamaah atau munfarid ya. Sholat sunnah yang berjamaah apa aja? Sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, khusyuk, taraweh, witir. Sholat sunnah yang sendirian, sholat rawatib, ya qobliyah ba'diyah itu ya, sholat tahiyat masjid, sholat istikharah, sholat tasbih, sholat hajat, sholat duha, sholat malam tahajud sendirian. Nah, sholat duha kok itu anak-anak pada berjamaah, nah berjamaah tapi mengerjakannya sendiri-sendiri, waktunya sama, bareng, ngumpul. Macam-macam sholat sunnah, nah, ya sholat sunnah rawatib, ada yang muakkad, yang muakkad itu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Nah yang ghairu muakkad, sunnah rawatibnya adalah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum asar. Yang pasti setelah asar nggak ada ya. Nah sholat sunnah kayak udah. Jadi ada sholat sunnah, ada sholat wajib. Sholat wajib itu sholat 5 waktu itu ya. Nah ini ada makna, ada makna gerakan sholat.
Makna gerakan sholat, berdiri tegak menghadap kiblat artinya menghadapkan jiwa raga kita kepada satu zat yang maha esa dan maha segalanya. Mengangkat tangan saat takbir artinya lambang penyerahan diri secara total kepada Allah. Kemudian ruku, lambang hormat dan mengagungkan zat yang maha kuasa serta mengingatkan kelemahan dan ketidakberdayaan diri kita. Sujud sama dengan lambang ketundukan dan kepasrahan secara total kepada Allah. Hanya ketika kita lagi dirundung masalah, maka perbanyaklah membisik-bisiki bumi dengan cara bersujud. Karena sujud itu tidak ada jarak antara muka kita, bisikan kita dengan tanah. Ya, sangat nempel. Kira-kira begitu. Jangan lupa kuisnya tadi. Jangan lupa apa beda rukun dengan syarat dengan rukun. Rukun itu ini, syarat itu ini, cuma satu kata. Nah, ya, cuma satu kata. Rukun itu ini, syarat itu ini. Nah, ya, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu. Jangan lupa kalau ada apa-apa bisa WA ke saya di nomor 087887586464. Ya, terima kasih. Jangan lupa semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.